Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia SPD, Guru SD Mabelan Kota 05, CGP Angkatan 7, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Sebelum kita mulai pelajaran, Allah berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan? Keyakinan adalah sesuatu yang baik, keinginan yang baik yang ada dalam hati kita masing-masing. Di sini kamu harus mengungkapkan apa sih yang ingin kamu kehendaki, kamu inginkan yang baik-baik terjadi di kelas ini, yang akan juga baik buat kalian, yang nantinya dari keyakinan kelas ini akan membuat kedisiplinan kita untuk kedepannya dalam belajar, dan insya Allah kalian akan terbiasa selalu memunculkan ide-ide yang baik ya, karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat yang baik di dalam hati. Tatkala melakukan kesalahan, kalian yakin kalau itu adalah kesalahan yang tidak baik. Tatkala kalian melakukan kebaikan, berbuat baik, bekerja, belajar dengan baik, kalian yakin bahwa itu adalah perbuatan yang baik, yang mana perbuatan baik itu akan membawa kita menjadi orang yang sukses di dunia akhirat, menjadi orang bahagia di dunia dan akhirat, dan insya Allah menjadi orang yang akan senang di dunia dan akhirat. Oke, untuk itu Ibu mulai bagikan kertas kesepakatan keyakinan kelas ini. Dimulai dari sekarang, tulis nama kalian masing-masing dan tuliskan keyakinan kalian yang terbaik yang akan kita ciptakan di kelas ini. Setelah kalian selesai menuliskan, kalian boleh menempelkannya di papan tulis dengan berjejer. Ya. Satu baris dari namanya ada setelah itu, salah satu di antara kalian Ibu ciptakan untuk membacakan keyakinan. Ingat cara menulisnya jangan sampai terbalik. Yang kertas letaknya di atas. Dari yang sudah pegang, silakan tuliskan keyakinannya.
boleh memulai menulisnya. Alia sudah selesai, coba Alia dibaca keyakinannya Alia. Yang pertama, meja tidak pernah bicara-cara teks. Yang kedua, kelas 1. Yang ketiga, kelas fisik. Oke, tempelkan Alia. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Boleh di bawahnya. dan bernalar kritis. Oke, sudah selesai semua yang menuliskan keyakinannya. Cepat ditempelkan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Coba Wisisa, sebelum kau tempelkan baca Seng. Baca dulu keyakinannya. Hasilnya menjadi damai, tidak ada perbedaan, dan hasilnya tidak ada kata-kata. Oke. Baca. Oke. Ya, alhamdulillah kesepakatan sudah selesai tertulis semua. Keyakinan ini ya mudah-mudahan akan mampu kita praktekkan dalam kelas kita. Kenapa? Dengan harapan sebuah keyakinan yang baik-baik akan menjadikan motivasi buat kita murid dan juga kami para guru agar menciptakan ruang kelas atau lingkungan sekolah yang kondusif, yang kreatif, yang penuh dengan nilai-nilai budaya positif, yang mana itu adalah merupakan bekal untuk kesuksesan manusia dari dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa sallallahu ta'ala Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta. Ya saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN
dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang merupakan tugas saya dalam menyelesaikan tugas untuk mengisi LMS. Dengan harapan mudah-mudahan dalam pembahasan ini dapat banyak manfaat dan akan kita ambil khusus untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baiklah sebelum sekalian, para saudara guru, karena keterbatasan alat dan fasilitasnya, proyektor tidak bisa digunakan di acara tetap kita akan laksanakan. Perlu saya sampaikan bahwasanya untuk saat ini saya Nur Alia SPD CGP Angkatan 7 dari SMA 405 Program Edukasi melakukan pembahasan nomor 1.4 budaya positif. Budaya positif adalah budaya atau suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sebuah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau ingin dihargai oleh siapapun. Disiplin karena sesuatu hal yang diyakini kebenarannya dan menjadikan seorang bangga dan penghargaan untuk dirinya sendiri karena telah melakukannya. Materi selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati atau dijelaskan bersama apa dampak yang diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada materi tentang kebutuhan manusia. Manusia mempunyai kebutuhan pokok, diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang, ingin dicinta, kebutuhan pengembangan diri atau penguasaan, dan juga ada kebutuhan kesenangan serta penghargaan. Materi selanjutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Dalam posisi kontrol guru, pertama guru sebagai penghukum. Seorang penghukum itu biasanya bisa menggunakan hukuman secara fisik ataupun verbal. Kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada keadaan ini, guru akan bersuara lebih lembut. Ketiga, pada posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengoreksi murid melalui persuasif. Keempat, sebagai pemantau. Pada posisi ini seorang guru mengawasi. 5, sebagai posisi manajer. Posisi manajer ini menunjukkan bahwa seorang guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid
Yang selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pada teori ini dilakukan pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Materi selanjutnya segitiga restitusi, yaitu ada sisi stabilan identitas, kemudian ada validasi tindakan, validasi masalah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari materi itu kita selaku guru tatkala hendak melakukan tindakan restitusi, hal yang paling bagus kita mengambil posisinya adalah sebagai manajer. Karena kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum, ya, kalau posisi sebagai penghukum, maka yang ada hanya berefek membuat anak sakit hati dan dendam. Jika kita mengambil posisi sebagai pemberi rasa bersalah, memang bahasa kita lembut. Ayo dong nak, tolong ibu, contohnya, kamu jangan lagi memulai perbuatan ini. Bagaimana orang tua kamu tahu bagaimana perasaan orang tua kamu jika tahu anaknya melakukan kesalahan? Dengan kalimat yang seperti itu akan timbul pada diri seorang murid rasa gagal, bahwa dia gagal menjadi anak yang baik, bahwa dia merasa tidak berguna, yang akhirnya murid tidak mempunyai rasa percaya diri. Jika mengambil posisi yang ketiga sebagai teman, dengan penuh bicara keakraban, ayolah kita bisa menyelesaikan masalah kita. Kamu tahu kan sudah berapa kali Bapak atau Ibu guru membantu kamu. Dalam keadaan seperti ini, murid akan merasa aman dan selalu mengandalkan tenang karena punya backing. Itu pun tidak baik buat murid. Jika mengambil posisi sebagai pemantau, selalu mengucapkan, sudah berapa kali kamu melakukan ini? Sudah berulang kali. Posisi pemantau selalu menghitung-hitung berapa kali kamu melakukan. Memang akan ada efek buat anak tatkala dia pun jerak, tapi hanya sesaat, tidak timbul dari dirinya sendiri. Tapi tatkala kita mengambil posisi sebagai manajer, yang pertama ditindakan kita validasi, menstabilkan identitas anak, kita bangunkan kepercayaan diri. Mengapa kamu melakukan hal ini? Kita setiap orang pasti punya kesalahan. Bagaimana untuk memperbaikinya? Jika kamu ingin melakukan karena tadi kan dasar daripada kebutuhan manusia, pertama ingin memenuhi kebutuhannya. Apa kamu melakukan ini? Karena saya ingin sesuatu, ya kan? Mengapa kamu melakukannya? Karena saya ingin mempertahankan harga diri saya. Misal ada yang berantem, kenapa marah? Karena dikatain orang tuanya, misalnya. Dia marah, kenapa marah? Karena ingin mempertahankan harga dirinya, tidak mau dihina atau dikatain. Tapi kita bisa mengatakan, bisakah penjelasan
solusi permasalahan yang ada. Itu yang harus dilakukan kita selaku guru tatkala mengatasi siswa kita melakukan pelanggaran terutama disiplin. Disiplin yang mana? Disiplin kelas yang tadi sudah kita sepakati bersama. Maka mengapa adanya disiplin? Karena kalau tata tertib timbul biasanya sepihak, ya, dari guru, dari sekolah. Tapi kalau kedisiplinan ini ada berdasarkan keyakinan kelas yang nanti jadi ada sebuah kesepakatan, ini timbul dari mereka sendiri. Jadi dari situ nanti akan timbul budaya-budaya positif. Yang pertama, murid akan lebih berani berinteraksi sama guru, tapi dengan bahasa yang sopan, ya, dengan bertanggung jawab. Yang kedua, tatkala mereka melakukan sebuah kesalahan dengan penuh sadar diri, mereka meyakini perbuatan yang salah dan ingin memperbaikinya sendiri tanpa sebuah paksaan. Yang ketiga, nanti mereka pun akan berupaya memberikan, ya, contoh-contoh yang baik kepada teman-teman yang lainnya, ya, yang sudah bersepakati akan hal itu, sehingga apapun yang dilakukan diberikan bukan berupa hukuman. Ya, jadi tidak ada namanya berupa hukuman, walaupun hanya verbal, kata-kata. Tidak boleh. Itulah yang diharapkan tatkala kami belajar budaya positif ini, terutama guru menghadapi murid harus belajar ada menggunakan pendekatan berpihak kepada murid, membuat murid senang, gembira dan bahagia. Tatkala murid ada yang melakukan tindakan kesalahan, contoh terlambat sekolah, kita tidak boleh melihat kesalahannya. Jadi kita berkata, ibu bukan melihat atau mencari kesalahan kamu, tapi mari kita cari solusi atas permasalahan kamu. Kenapa kamu terlambat? Dia jawab, karena sepeda saya rusak. Kenapa sepedanya sampai baik? Karena belum ada waktu. Terus menurut kamu sebaiknya bagaimana ke depan supaya kamu tidak terlambat? Saya akan bangun lebih cepat. Pasti ada seperti itu, agar saya lebih pagi daripada tidak terlambat. Dari situ nanti semua kedisiplinan yang kita terapkan di sekolah akan tercipta karena rasa tanggung jawab yang timbul dari hati kamu sendiri, karena termotivasi yang muncul motivasi intrinsi. Kalau hukum motivasinya namanya intrinsi, motivasi karena hukum. Atau jika kamu datang rajin akan dapat reward hadiah, itu namanya intrinsi. Saya datang rajin karena akan dapat. Tapi jika motivasinya adalah intrinsi, saya harus datang rajin karena saya ingin menjadi contoh dan teladan, dan saya ingin menghargai diri saya sendiri. Mungkin hanya itu. Terima kasih yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Jika kurang berkenan dalam kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sariati SPD MM, Kepala Sekolah SDN Babelan Kota 05. Sebagai kepala sekolah, saya merasa senang dengan adanya pengimbasan yang disampaikan oleh Ibu Nur Aliyah SPD, Guru SDN Babelan Kota 05, CGP Angkatan 7, berkaitan dengan aksi nyata tentang budaya positif. Dari materi yang disampaikan, banyak sekali manfaatnya untuk kami, warga sekolah SDN Babelan Kota 05. Menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Harapan saya selaku kepala sekolah dengan adanya CGP dapat memotivasi guru lainnya untuk mendaftar menjadi guru penggerak, sehingga dengan banyaknya guru penggerak sekolah ini semakin berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Latifah, Guru SDN Babelan Kota 05, rekan kerja Ibu Nur Aliyah, CGP Angkatan 7. Setelah saya mendapat pengimbasan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nur Aliyah,
dapat menambah wawasan saya tentang menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas dan membantu saya menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas dengan tindakan restitusi. Dengan kegiatan ini, saya mendapatkan motivasi untuk ikut menjadi CGP di angkatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.